baik secara faktual, konseptual, prosedural mengenai notasi algoritma, struktur atau templates, program dalam bahasa pemrograman. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah agar peserta didik dapat memahami variabel, value konstanta, ekspresi dan instruksi dari input dan output yang akan kita bahas dalam algoritma. Algoritma itu apa? Mungkin di antara kalian ada yang tahu apa itu algoritma. Jadi, sebelum saya membahas tentang apa itu algoritma, kita perlu tahu dulu apa ciri-ciri dari algoritma. Yang pertama adalah algoritma itu memiliki input. Yang kedua, dia memiliki output. Yang ketiga, cirinya adalah pasti, jadi definitis. Kemudian finitis artinya adalah memiliki batas atau awal dan akhir. Kemudian algoritma ini sangat efektif dan efisien. Nah, dari ciri-ciri algoritma, maka dapat kita simpulkan bahwa definisi dari algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang digunakan untuk penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Walaupun dalam kenyataannya, setiap orang bisa saja membuat algoritma yang berbeda untuk menyelesaikan suatu permasalahan, terutama permasalahan yang menyangkut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan mencari algoritma yang paling efisien dan cepat. Contohnya, ketika kalian ingin pergi ke pasar atau kalian ingin ke sekolah, banyak alternatif pilihan jalur yang bisa kalian tempuh untuk bisa sampai ke sekolah. Karena untuk bisa sampai ke sekolah, kalian bisa melewati pilihan jalur A dengan jalan A, kemudian belok ke jalan B dan jalan C hingga sampai ke sekolah. Nah, sedangkan alternatif yang kedua, kalian bisa melewati jalan D, kemudian langsung melewati jalan C dan sampailah ke sekolah. Nah, dalam pemilihan alternatif algoritma ini pasti kita akan memilih yang efektif dan efisien. Efektif, dia tidak akan melalui banyak rintangan. Kemudian efisien ini tentunya waktu jarak tempuh yang cepat yang pastinya kalian pilih. Nah, itu adalah salah satu contoh algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian akan berangkat ke sekolah. Apa untungnya algoritma? Jadi penggunaan algoritma dalam dunia komputer, algoritma ini tidak tergantung dalam bahasa pemrograman apapun. Jadi algoritma ini merupakan sebuah urutan langkah sistematis yang logis dalam penyelesaian sebuah masalah. Nah, karena itu notasi dari algoritma itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian output yang dihasilkan melalui bahasa pemrograman apapun itu pasti sama karena menggunakan algoritma yang sama. Nah, itu adalah keuntungan dari algoritma. Dari beberapa pilihan alternatif algoritma yang tadi saya contohkan, seperti kalian berangkat ke sekolah dari rumah, kalian akan memilih algoritma yang terbaik. Jadi suatu algoritma dikatakan terbaik atau the best jika algoritma itu bisa menghasilkan output yang tepat guna, efektif, dalam waktu yang relatif singkat, dan penggunaan memori yang relatif sedikit atau efisien, dengan langkah berhingga dan prosedur berakhirnya baik dalam keadaan diperoleh solusi maupun tidak ada solusinya. Karena biasanya kalau tidak ada solusi berarti ada syarat dan kondisi yang tidak terpenuhi. Nah, ini kedepannya kita akan bahas seperti apa syarat dan kondisi yang tidak terpenuhi jika sebuah algoritma itu tidak bisa memberikan sebuah solusi. Untuk menghadirkan atau representasi dari algoritma ini ada dua cara. Yang pertama itu dengan bentuk flowchart, kemudian yang kedua itu dengan bentuk VS Code. Nah, kalau bentuk flowchart
apa itu flowchart? Jadi flowchart ini merupakan urutan instruksi penyelesaian persoalan yang digambarkan menggunakan simbol tertentu. Nah, biasanya isinya ada urutan proses dalam sistem yang akan menunjukkan alat atau media input dan outputnya, kemudian bagaimana proses yang dihasilkan dari input sehingga menghasilkan output dengan menggunakan media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Nah, itu adalah flowchart. Sedangkan yang dimaksud dengan PSEQ, jadi PSEQ itu adalah sebuah deskripsi tingkat tinggi yang berisi ringkasan algoritma pemrograman komputer menggunakan konveksi struktural dalam bahasa pemrograman tertentu yang juga ditampilkan supaya bisa dibaca manusia dan bukan untuk mesin. Nah, jadi bahasa itu kan ada bahasa asli, itu bahasa mesin, tapi bahasa manusia itu adalah, kalau manusia itu mungkin sulit untuk memahami bahasa mesin, tapi dengan PSEQ ini kita bisa memahami algoritma yang ada dengan menggunakan bahasa manusia. Kemudian yang berikutnya adalah pemrograman. Kita akan masuk ke pemrograman karena pemrograman ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari algoritma. Jadi tahapan lanjut dari setelah kita membuat algoritma, kita sudah memilih mana algoritma terbaik, itu bisa diimplementasikan dalam bentuk pemrograman. Nah, ada perbedaan antara program dan bahasa pemrograman. Mungkin kalian sering mendengar orang menyebut program. Ada juga orang menyebut bahasa pemrograman. Jadi kalau program itu sendiri merupakan kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tindakan tertentu. Sedangkan bahasa pemrograman itu merupakan instruksi yang digunakan dalam menulis program. Nah, bahasa pemrograman ini banyak. Ada bahasa C, Java Programming, Turbo Pascal, Delphi, banyak lagi. Ada jutaan bahasa pemrograman di dunia. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari user. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk